Pada kesempatan kali ini, Gus Samsudin menerima kedatangan seorang tamu yang berasal dari Kediri. Tamu tersebut datang dengan maksud yang sangat penting, yaitu untuk meminta bantuan ataupun nasihat terkait permasalahan yang tengah dihadapinya. Dalam perbincangan yang hangat dan penuh kebersamaan itu, tamu tersebut mulai menceritakan kisah hidupnya yang menyentuh hati. Ia mengungkapkan bahwa istrinya telah meninggal dunia dan kini ia harus menjalani hidup sebatang kara tanpa pendamping di sisinya. Kesedihan dan kehilangan yang dirasakannya sangat mendalam, dan ia berbagi bagaimana kesepian itu menghantuinya setiap hari. Namun, di balik kesedihan tersebut, ia juga mengingat kenangan indah bersama almarhumah istrinya. Tamu itu melanjutkan ceritanya dengan menyampaikan bahwa ia dan istrinya yang tercinta sebelumnya telah memiliki sebuah nazar yang sangat mulia. Mereka berdua memiliki impian untuk mendirikan sebuah panti asuhan yang bisa menampung anak-anak yatim piatu serta memberikan mereka kasih sayang dan pendidikan yang layak. Selain itu, mereka juga berkeinginan untuk membangun sebuah tempat ibadah yang dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sayangnya, hingga saat ini nazar tersebut belum terwujud. Tamu tersebut merasa terbebani oleh kenyataan bahwa impian tersebut masih terpendam dan belum dapat direalisasikan, terutama setelah kepergian istrinya. Ia datang ke kediaman Gus Samsudin dengan harapan mendapatkan arahan, dukungan, dan mungkin solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, agar cita-cita mulia bersama almarhumah istrinya dapat tercapai. Dalam suasana yang penuh empati, Gus Samsudin mendengarkan dengan seksama dan berusaha memberikan nasihat yang bijak. Dia memahami betapa pentingnya bagi tamunya untuk melanjutkan impian yang telah dirintis bersama almarhumah istrinya, serta berusaha memberikan semangat agar tamunya tidak merasa sendirian dalam perjalanan hidupnya yang penuh tantangan ini. Silahkan tonton video selengkapnya hanya di channel Gus Samsudin Family. Saking pundi? Kula tinggal di Rejuang di Nggih. kawasan pabrik tahu mriku. Bareng asma? Saya Julius. Kula asline Kediri. Kediri. Nggih, kula pernah jenis 3 tahun mriki dengan segala liku-liku yang ada. Pertama, kula tuki mriki ajeng silaturahmi. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi sehat paring parangan diparingi pengayuman sing kuwasa. Kaping kalih terus terang mergi keadaan kula sing lagi boten enten. Saya harus berjuang dan sudah di titik yang sudah tidak bisa untuk saya pertahankan lagi. Kula teng mriki terus terang ajeng ya nyuwun secara khusus mungkin bisa dibilang secara kasarnya, secara ekonomi, biar saya bisa melanjutkan kehidupan saya bisa melanjutkan supaya saya bisa jualan lagi, karena rencananya saya memang mau pulang ajeng balik ke Kediri, karena saya sudah nggak punya siapa-siapa. Istri saya baru meninggal. Dengan segala liku-liku yang ada di sini, saya mau pulang dengan tujuan saya sama istri saya dulu ingin pulang ke Kediri untuk bisa membuat sebuah panti asuhan. Kesusahan saya, ketidakenakan saya selama saya tinggal di sini, saya wujudkan sebuah panti asuhan. Karena saya sudah mengalami banyak di sini. Berada di ujung kematian bukan sekali 2 kali. Saya bersama istri saya mengalami sakaratul maut bukan sekali 2 kali. Kesusahan yang mungkin terkadang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Hanya air mata yang bisa keluar. Itu saja. Nggih ngapunten ingkang kathah saderenge. Karena saya tidak ingin kehidupan saya menjadi beban orang lain. Justru kalau bisa menjadi rahmat, bisa menjadi berkah. Oleh karena itu saya kesini, saya minta tolong. Mungkin ada sedikit kewalasan dari panjenengan buat saya.
Saya tidak meminta lebih karena saya sadar keberadaan diri saya. Itu yang bisa saya ucapkan. Saya nggak bisa bercerita lebih, hanya Allah yang tahu beratnya yang saya alami semuanya. Saya sudah nggak punya siapa-siapa. Orang tua sudah nggak ada. Anak saya juga sudah nggak ada. Kebetulan istri saya juga sudah baru meninggal. Dan saya hanya melanjutkan hidup sampai rumah saya terjual. Yang saya tidak tahu kapan Allah kehendaki, tapi saya tetap berikhtiar untuk itu. Hari ini karena saya sudah tidak tahu harus bagaimana, saya menjalani hidup hari ini tanpa listrik. Bisa dibilang untuk kebutuhan sehari-hari nggak ada. Tanpa air, bisa dibilang seperti itu. Itulah kenapa yang menjadikan saya menemui panjenengan. Sekalian saya silaturahmi dan semoga doa panjenengan, begitu pula doa saya, Allah dengar dan Allah ijabahi. Amin. Dan memberikan yang terbaik buat semuanya. Amin. Wonten sing saged kula aturaken. Nek menawi enten lepate baik secara perkataan maupun tumindak kula nggih kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Karena sekarang saya cuma ingin itu aja. Sambil menunggu kapan waktunya saya pulang. Karena saya cuma mau pulang sambil bertahan itu dan mewujudkan apa yang memang pernah saya ucapkan, di mana saya ingin bisa membuat sebuah panti asuhan dan tempat ibadah, agar kiranya apa yang saya cita-citakan bersama almarhumah istri saya tujukan buat orang tua, buat mertua, buat mereka yang sudah mendahului saya, buat istri saya, agar Allah mudahkan jalannya. Allah paringi swarga jatine, bukan buat saya. Setiap kebaikan apapun, sekecil apapun, saya limpahkan untuk mereka. Seperti itu. Niku sing saged kula ngaturaken. Ngapunten ingkang kathah. Matur suwun saya diparingi kesempatan untuk bisa matur ke panjenengan. Iya. Sudah 10 tahun di sini. Hampir 10 tahun. Saya sehari-hari berjualan bakso. Jualan bakso. Terakhir kali apapun saya jalani, mulai saya jual apapun, jual berambang, jual apapun, dan selalu terbenturnya saya mengalami sesuatu yang di luar nalar karena banyak orang iri. Begitu pula dengan rumah, ada yang juga berusaha ingin memiliki tanpa harus membeli. Makanya saya bilang, saya selalu berada di ujung kematian, bukan sekali bersama istri saya. Hal-hal yang kadang di luar nalar sering kami alami, tapi hanya bisa pasrah karena kami tidak punya daya. Hanya karena Allah kami masih ada hari ini, dan kebetulan Allah menghendaki yang lain. Istri saya sudah nggak ada, sekarang saya sendiri. Saya hanya berjuang agar apa yang kami cita-citakan suatu saat bisa terwujud, agar Allah mudahkan nanti jalannya nanti menuju kembali kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Siapa tempat tinggalnya? Di pabrik tahu. Iya. Dekat pabrik tahu. Dekat pabrik tahu yang sebelah barat. Sudah hampir 10 tahun dengan segala liku-likunya. Saya berjuang, saya berusaha menjual apapun yang bisa saya jual, tetapi tidak pernah laku, tidak pernah ada nilainya. Saya tidak ingin berhutang, tapi saya berjuang terus seperti itu. Tapi nggak pernah laku, nggak pernah. Justru gempurannya semakin kencang gitu. Hari ini tadi saya matur ke panjenengan, saya cuma minta kewelasan panjenengan itu saja. Mungkin doanya dari panjenengan juga memudahkan jalan saya sampai akhirnya saya bisa pulang
saya bisa mewujudkan apa yang saya cita-citakan. Karena saya menyadari diri saya yang sebenarnya di dunia ini juga nggak punya apa-apa, semuanya hanya milik Allah. Udah meninggal istrinya? Bagaimana? Baru meninggal istrinya? Iya, istri saya baru meninggal dan saya makamkan di Kediri. Oh, di Kediri meninggal. Ya, saya taruh di sini karena memang keinginannya untuk pulang sudah terlalu berat yang dialami di sini dan nggak kuat sudah. Jadi pinginnya pulang. Bagi saya setiap insan akan kembali kemana asalnya. Makanya itu saya pun juga ingin kembali kemana asal saya. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah. Iya. Saya sudah pernah ke sini waktu istri saya sakit sekali. Tapi karena waktu itu maaf kondisi secara ekonomi nggak mampu bisa melanjutkan dan kebetulan jenengan juga nggak ada di tempat. Kami memutuskan kembali pulang. Saya pas di mana itu ya? Sudah agak cukup lama waktu itu. Itu masih pendaftarannya di situ masih ada. Belum kemarin tadi. Ya, Jadi, ya waktu itu seperti itu. oke, jadi gini, dengarkan saya dulu. Kebaikan yang pertama itu adalah ketika kita menerima apa yang Allah berikan dulu. Itu kebaikan yang pertama. Nanti setelah menerima apa yang Allah berikan, baru bisa berbuat yang kedua, baru bisa melakukan kebaikan untuk yang lainnya. Kebaikan yang pertama yang harus kita lakukan itu ya la in zakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi ketika ada masalah atau ada musibah dan juga masalah itu sebenarnya adalah barokah bil hikmah. Itu adalah kewajiban kita sebagai hamba untuk menerima apa yang Allah berikan. Nah, ketika menerima itu tentu yang pertama harus dengan keikhlasan. Nah, keikhlasan itu sebenarnya bukan hanya menerima dalam arti tidak melakukan sesuatu, tetapi lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika ada masalah ya kita lebih giat untuk berpuasa. Saya pun juga sama, kemarin waktu dapat masalah atau dapat musibah itu saya anggap itu barokah. Jadi ketika saya rasakan hidup saya ada masalah ya saya tidak hanya berdiam diri tapi terus saya lakukan puasa muti sampai 5 bulan kemarin itu. Dan di situ pun Allah akhirnya juga memberikan pertolongan. Terus yang kedua, ketika ada masalah pun juga saya tidak berdiam diri. Dalam arti ketika berharap kepada manusia itu hanya akan membuat kecewa, berarti kita untuk lebih diminta untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Salah satunya saya lakukan selain berpuasa ketika siang,
karena saya berharap bahwa saya beranggap bahwa nggak mungkin berharap ke manusia, itu saya gunakan untuk bangun malam. Jadi dimulai jam 1 malam sampai subuh, itu jam 1 sampai jam 5 itu saya gunakan untuk bangun, untuk sholat malam. Itu yang terus saya lakukan. Kadang yang jadi masalah kita itu begini, ketika sudah tahu hidup kita ada masalah, tetapi kita malah mempermasalahkan masalah itu gitu. Bukannya diri kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Allah memberikan sebuah masalah, itu yang diminta Allah, jangan sampai masalah itu dijadikan masalah, tapi karena Allah itu pengen kita itu lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kebaikan-kebaikan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu nomor yang kesekian kalinya. Karena kebaikan yang Allah inginkan itu pada hakikatnya yang pertama itu menerima dulu dari apa yang Allah lakukan. Nah, setelah kita menerima, pasti nanti akan ada tuntunan atau ada tindakan-tindakan yang nanti bisa kita lakukan begitu. Jadi untuk panjenengan saya berharap ya boleh kita punya keinginan untuk ini, untuk itu bagus itu. Tapi pada hakikatnya yang utama dulu yang dilakukan, yaitu yang menerima dulu apa yang diberikan Allah, dengan cara ya itu tadi. Kalau saya dalam kehidupan ini tidak pernah bergantung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, dan saya mengutamakan yang utama dulu, la in syakartum la azidannakum, itu dulu yang saya lakukan. Ya semoga jenengan diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, karena itu yang utama buat diri jenengan. Tidak usah berpikir ini dan itu dulu, diterima dulu dengan ikhlas, dengan sabar. Setelah itu nanti akan ada khotirah atau akan ada petunjuk, akan ada tindakan ketika di dalam hati pengen sholat malam ya segera dilakukan, ketika pengen dikiran ya langsung dikiran, ketika ingin berpuasa ya dilakukan, karena itu untuk memperbaiki diri kita dulu gitu. Nanti pada akhirnya kita bisa melakukan banyak hal kebaikan ketika satu pondasi itu dilakukan dulu. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya, Mas Sulis diajak ke depan dulu ya. Sama beliau dulu nggih. Al-Fatihah. Iya. Sehat. Nggih, monggo. Dari mana? Dari